Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang perencanaan, dengan anggota saya sendiri Siti Aziza dan rekan saya yaitu Abdullah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian perencanaan, yaitu masing-masing orang memberikan pemahaman yang berbeda sesuai dengan bidang yang mereka kaji dan amati dalam perencanaan. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran. Adapun perencanaan mengandung beberapa inti. Yang pertama yaitu proses, yang kedua yaitu penetapan tujuan dan sasaran. Adapun yang ketiga yaitu memiliki tindakan. Yang keempat yaitu memiliki cara terbaik, dan yang kelima yaitu tujuan. Pentingnya suatu perencanaan. Perencanaan itu sangat penting untuk perusahaan dan sangat perlu untuk setiap usaha mencapai tujuannya. Adapun beberapa peran penting dalam perencanaan yaitu yang pertama, untuk mengkoordinasikan usaha-usahanya, dan yang kedua yaitu untuk mengatasi perubahan, dan yang ketiga untuk mengubah manajemen, dan yang keempat itu untuk mengubah standar kinerja, dan yang kedua yaitu hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang pertama yaitu pengorganisasian dan penyusunan personil, yang kedua pengarahan, dan yang ketiga pengawasan. 3. Tipe-tipe perencanaan, yaitu yang pertama dia terbagi menjadi 2, yaitu 1. Rencana strategis, yaitu rencana yang ditetapkan pada organisasi secara keseluruhan dan menetapkan tujuan keseluruhan organisasi. Adapun perencanaan kerangka waktu yaitu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu rencana karangan jangka panjang kurang lebih yaitu dari 3 tahun, dan yang kedua yaitu rencana jangka pendek itu kurang lebih adalah 1 tahun. Berdasarkan spesifikasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rencana spesifik yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua yaitu rencana fleksibel, yaitu menentukan panduan umum. Berdasarkan frekuensi penggunaan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rencana sekali pakai, rencana yang satu kali yang spesifik didesain, dan yang kedua yaitu rencana siaga, rencana yang berkelanjutan yang memberikan panduan. Yang keempat itu adalah proses penyusunan perencanaan. Yang pertama yaitu merumuskan misi dan tujuan. Yang kedua, memahami keadaan yang untuk saat ini. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan faktor pendukung dan faktor penghambat terciptanya tujuan. Dan untuk yang keempat, menyusun rencana untuk mencapai tujuan. Adapun yang kelima yaitu pendekatan dalam perencanaan. Adapun yang kelima yaitu pendekatan dalam perencanaan. Yang pertama, pendekatan perencanaan insiden out dan perencanaan outsiden in. Pendekatan perencanaan top down dan perencanaan bottom up. Pendekatan perencanaan contingent. 2.6 Perbedaan tujuan dan rencana.
Perencanaan sering disebut fungsi manajemen yang utama karena menentukan dasar untuk semua hal lainnya yang dilakukan para manajer ketika mengelola, memimpin, dan mengendalikan. Perencanaan melibatkan dua aspek penting, yaitu tujuan dan rencana. Tujuan adalah hasil yang diinginkan atau target, dan rencana adalah dokumen yang menentukan kerangka bagaimana tujuan akan terpenuhi. Jenis-jenis tujuan yang dinyatakan adalah pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan yang ingin diyakini para pemangku kepentingan tentang tujuannya. Tujuan real adalah tujuan yang secara aktual dikejar oleh organisasi seperti yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Oke, selanjutnya kita bahas poin 2.7, masalah kontemporer dalam perencanaan. Perencanaan dapat menyebabkan kekakuan. Perencanaan formal dapat mengunci organisasi ke tujuan spesifik yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Oke, rencana tidak dapat dikembangkan untuk lingkungan yang dinamis. Lingkungan bisnis saat ini seringkali bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Mengelola pada kondisi seperti ini akan membutuhkan fleksibilitas dan hal itu dapat berarti tidak terikat pada rencana formal. Perencanaan formal memperkuat kesuksesan yang dapat menimbulkan kesalahan. Kesuksesan dapat melahirkan kegagalan dalam lingkungan tidak pasti. Sulit untuk mengubah rencana yang telah terbukti di masa lalu. Rencana yang berhasil dapat memberikan perasaan yang palsu tentang keamanan yang mempertebal kepercayaan diri atas rencana formal ketimbang yang dijaminkan. Dan terdapat 3 alasan mengapa anggota dapat menolak perubahan-perubahan yang akan terjadi. 1. Ketidakpastian mengenai sebab dan akibat perubahan. 2. Keengganan untuk melepaskan keuntungan yang ada. Dan ketiga, kesadaran akan kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Oke, kita lanjut. B. Mengatasi hambatan dalam penetapan tujuan perencanaan. Pemahaman maksud tujuan dan perencanaan. Penetapan tujuan dan pembuatan rencana dan penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan. Penyesuaian dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. 1. Komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional dan bagaimana strategi tersebut diintegrasikan dalam koordinasikan orang-orang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan rencana. Harus didengar pendapatnya dalam mengembangkan strategi tersebut. Oke. Konsistensi, revisi, dan pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi dan dari satu departemen ke departemen lainnya. Konsisten vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas sehingga ke bawah. Organisasi tujuan strategi, taktis, dan operasional harus selaras. Sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena hanya perencanaan belumlah cukup. Tidak cukup bagi manajer cukup hanya merencanakan. Anda harus merencanakan rencana ke dalam gerakan dan melakukannya. Oke, kita lanjut. 2.8 Perencanaan yang efektif dalam lingkungan dinamis.
dalam lingkungan dinamis, lingkungan eksternal berubah terus-menerus. Sebagai contoh, Wi-Fi telah merevolusi semua jenis industri, mulai dari penerbangan hingga manufaktur mobil ke supermarket. Perusahaan menggunakan internet untuk desain produk yang diinginkan pelanggan. Jumlah yang dibelanjakan untuk makan di luar ketimbang memasak rumah diperkirakan akan turun. Harga minyak mentah telah mencapai rekor tertingginya, dan para ahli percaya bahwa Cina dan India akan mentransformasikan perekonomian global pada abad 21. Oke, kita lanjut lagi. 2.9 Hambatan dalam penetapan tujuan perencanaan dan cara mengatasinya. Pengembangan perencanaan yang efektif. Manajer mengalami hambatan. Terdapat 2 hambatan utama dalam pengembangan, yaitu pengembangan rencana yang efektif, yaitu penolakan dari dalam perencanaan. Terdapat penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. David A. Kolb dan kawan-kawan mengemukakan beberapa alasan mengapa manajer ragu atau seringkali gagal dalam menetapkan tujuan organisasi. 1. Keengganan melepaskan tujuan alternatif. 2. Ketakutan akan kegagalan. Minimnya pengetahuan tentang organisasi, minimnya pengetahuan tentang lingkungan, dan kurangnya percaya diri. Baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif, maupun karena berhasil mencapainya. Karena kegagalan terkadang berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen. Orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman.